Setiap Anda melakukan pelayanan untuk pasien yang mendapat pelayanan seperti datang berobat ke puskesmas, rujuk ke rumah sakit atau ambil rujukan, petugas kunjungan ke rumah pasien dan bawakan obat, harus seakan dimasukkan di pelaporan kunjungan pasien. Setiap pasien yang dapat pelayanan saja dimasukkan pada bulan tersebut. Pertama-tama masuk di akun puskesmas masing-masing. Kemudian, klik forma dan pilih data pasien. Setelah terbuka, cari pasien siapa saja yang dapat pelayanan pada bulan tersebut. Setelah temukan nama pasien, kemudian klik detail kunjungan pada pasien. Setelah terbuka, klik pada bagian tambah kunjungan. Kalau sudah terbuka, harus diisi kapan tanggal, bulan, dan tahun dilayani. Setelah terisi tanggal pelayanan, perhatikan data pasien, mulai nik tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan alamat. Apa ada yang kosong, berubah atau salah? Usahakan benar semua. Klik status berobat. Ganti pasien baru sesuai dengan keadaan pasien saat ini. Untuk pasien yang masih dilayani pilih stabil atau terkontrol. Dan untuk pilihan status berhenti berobat dan hilang kontak minimal 1 tahun tidak dapat pelayanan. Klik diagnosis fisik. Sesuaikan dengan diagnosis fisik pasien. Saat dapat pelayanan, usahakan selalu melakukan pemeriksaan fisik pasien setiap melakukan pelayanan pada pasien. Klik diagnosis jiwa. Kalau ada perubahan diagnosa baru atau perubahan diagnosa dari psikiater, dokter, psikolog klinis, silakan pilih sesuai dengan diagnosa yang diberikan. Setelah itu, isi keperawatan pasien. Mulai diagnosis keperawatan, asuhan keperawatan, tingkat kemandirian, faktor risiko, pencetus kejadian khusus, rujukan OKBAM. Isi riwayat kasus. Kalau ada perubahan diagnosa atau ada diagnosa jiwa tambahan, silakan pilih kasus baru dan kunjungan baru. Kalau tidak ada perubahan diagnosa, isi kasus lama dan isi kunjungan baru. Kemudian isi terapi non-farmakologi sesuai dengan yang diberikan dari psikiater, dokter, dan psikolog klinis. Isi jenis rujukan dan status BPJS, umum atau yang lainnya. Setelah itu, masukkan jenis apa saja obat yang diberikan oleh psikiater atau dokter, dan jumlah obat, berapa butir tiap obat. Kalau tidak ada jenis obat yang ada dalam pilihan, kosongkan saja. Setelah sudah diperiksa kembali datanya, apa sudah benar atau tidak. Kalau dirasa sudah benar, klik tambah kunjungan bagian bawah. Kalau diagnosis jiwa tidak ada perubahan diagnosa, maka isi sesuai diagnosa pertama atau awal yang diberikan oleh psikiater, dokter atau psikolog klinis. Kemudian isi semua data keperawatan pasien. Pilih kasus lama untuk diagnosa lama atau diagnosa yang tidak berubah. Pilih kunjungan baru untuk pelayanan yang diberikan pada pasien pada tahun ini, kunjungan lama untuk pelayanan 1 tahun ke belakang untuk diagnosa yang belum dimasukkan datanya di SIM-Keswa, kasus baru hanya untuk pasien baru dan perubahan diagnosa baru. Kemudian isi terapi non-farmakologi, jenis rujukan, status BPJS atau umum, serta obat apa saja yang diberikan dan jumlah berapa butir setiap obat. Kalau obat yang diberikan tidak ada dalam pilihan, kosongkan saja. Untuk pasien yang selalu kontrol rujuk di rumah sakit, usahakan untuk petugas selalu mencatat jenis obat atau diagnosa baru. Jika ada perubahan dari rumah sakit,
Usahakan selalu mengingatkan pasien atau keluarga pasien untuk membawa atau memperlihatkan ke petugas kesehatan jiwa atau petugas puskesmas obat apa yang diberikan dari rumah sakit atau kertas, surat dari hasil pemeriksaan dari psikiater. Kalau sudah dimasukkan semua data penyakit, kemudian simpan dengan klik tambah kunjungan. Kalau berhasil akan muncul di list kunjungan yang baru dimasukkan.